Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utama hari ini. Akibat hujan deras, tenda pengungsian korban gempa dan ratusan rumah warga di Kabupaten Cianjur kebanjiran. Antisipasi arus mudik lebaran, perbaikan di ruas jalan Pantura Nontol Subang dikebut agar tidak picu kemacetan. Tangkal berita hoax, ratusan pelajar di Kabupaten Bandung Barat ikuti pelatihan jurnalistik. Sebuah minimarket di Kabupaten Majalengka nyaris terbakar setelah gudang penyimpanan genset mengalami kebakaran pada Senin sore. Beruntung petugas pemadam kebakaran segera datang sehingga kebakaran tidak meluas. Kebakaran melanda gudang penyimpanan genset milik sebuah minimarket di Jalan Babakan, kawasan Majalengka Wetan, Kabupaten Majalengka pada Senin sore. Dalam video yang direkam warga, terlihat api berkobar dan membakar bagian belakang minimarket tersebut. Petugas pemadam kebakaran yang datang berupaya memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR, namun api masih tetap berkobar. Api baru dapat dipadamkan 30 menit kemudian setelah petugas damkar menyemprotkan air dari selang mobil damkar sehingga kebakaran pun tidak meluas ke bangunan toko. Itu pas mati lampu, pihak Indomaret menyalain genset, begitu listrik kembali nyala, ada percikan dari genset tersebut. Itu jam berapa, Pak? Itu kira-kira jam 4 kurang seperempat. Itu berapa lama api dipadamkan? Api dipadamkan setengah jam. Setengah jam. Ya, Api langsung padam. langsung padam. Itu berapa mobil damkar yang diterjunkan ke TKP? Mobil damkar itu satu yang diterjunkan dengan jumlah anggota 8 orang. Diduga, api berasal dari konsleting listrik pada genset karena sebelumnya wilayah tersebut mengalami pemadaman listrik. Genset terbakar saat karyawan toko menyalakannya. Jam 16 lebih dapat dipadamkan. Oh, indikasi dari pas kita ngecek di lapangan itu dari konsleting genset. Kebetulan di situ juga banyak barang-barang yang sudah terbakar, banyak kardus sama ya pembatas dinding plastik. Adanya posisi genset berada di luar. Posisi genset ya nempel ke arah dinding plastik itu. Terus ya banyak barang-barang yang sudah terbakar juga. Itu ada berapa genset yang terbakar? Yang terbakar cuma Dua genset. semuanya totalnya 4 genset. Total 5 genset, 4 4 genset yang terbakar 2. Tak ada yang terluka dalam kebakaran tersebut. Dari 4 unit genset yang ada di gudang, 2 diantaranya hangus terbakar. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Hujan dengan intensitas tinggi sejak Senin sore menyebabkan ratusan rumah warga di Kabupaten Cianjur diterjang banjir. Selain permukiman, banjir juga merendam tenda-tenda pengungsian korban gempa. Banjir dari luapan Sungai Cianjur menerjang pemukiman warga di Kecamatan Cianjur Kota pada Senin malam. Warga panik dan meninggalkan rumah mereka ketika volume air bercampur lumpur terus bertambah dengan ketinggian sampai dada orang dewasa. Untuk sementara, warga mengungsi ke tempat yang lebih aman dari banjir. Selain permukiman warga, banjir bercampur lumpur juga menerjang tenda-tenda pengungsian di Desa Gunung Lanjung, Kecamatan Cugenang. Warga yang sedang berada di dalam tenda panik dan segera meninggalkan tenda mereka karena banjir masuk ke dalam tenda. Menurut warga, banjir terjadi setelah hujan deras sejak Senin mengakibatkan Sungai Cianjur dan Lewi Malang meluap dan mengenangi sejumlah pemukiman dan tenda-tenda pengungsian korban gempa yang tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Cianjur Kota dan Kecamatan Cugenang. Setengah enam banjir. Itu tiba-tiba air bah atau ada naik sedikit-sedikit Kang ketinggiannya? Tiba-tiba langsung air gede. Langsung besar. Ke sana. Posisi lagi ngapain kamu? Anak istri lagi di sini, saya lagi kerja di tempat kerja, telepon, anak di sini, anak istri. Ketinggian air itu berapa senti Kang? 80-an adalah pinggang dewasa ya, orang dewasa. Kalau 80 dari sana makanya naik ke sini. Katanya ada bagian rumah yang jebol Kang.
Semua yang semua? Iya. Ada yang sisa kemarin gempa kan? Enggak, yang hari ini yang kena banjir, Kang? Kena banjir enggak ada? Belum ya? Kang, kalau di sebelah itu tenda ke bawah hanyut sama banjir? Ya, hanyut itu habis ke sana. Berapa unit, Kang? Ini di sini teh 3 kalau salah. 3 unit tenda? Ya. Banjir. Ya, habis ke bawah ke sana. Berarti ini nggak ada yang bisa diamankan ya, barang-barang rumah basah semua? Warga berharap banjir bisa segera surut sehingga aktivitas mereka bisa kembali normal. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Tebing longsor terjadi di beberapa titik dan melumpuhkan akses jalan dari arah Bandung menuju Cianjur di jalur selatan kawasan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa pagi. Meski tidak ada korban jiwa, namun warga harus berjalan kaki menerobos material longsor karena tertutupnya akses jalan. Sejumlah warga dan pengendara yang melintas di Jalan Sindang Jaya, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, terpaksa harus berjalan kaki. Dibantu aparat dan relawan yang membawa barang, warga nekat menerobos material longsor yang menutupi badan jalan sepanjang 20 meter tersebut. Untuk sementara, akses jalan alternatif yang menghubungkan Bandung menuju Cianjur maupun sebaliknya di jalur selatan ini lumpuh sejak Selasa malam hingga Rabu pagi. Hal ini disebabkan karena tebing setinggi 30 meter longsor akibat diguyur hujan sehingga membuat kondisi lahan labil. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Meski demikian, seluruh jenis kendaraan termasuk mobil dan sepeda motor untuk sementara tak bisa melintas. Jalan ini merupakan satu-satunya akses utama di jalur selatan dari arah Bandung menuju Cianjur maupun sebaliknya. Petugas masih menunggu alat berat untuk mengangkat longsoran tanah agar akses jalan bisa dilalui. Karena satu-satunya jalan yang bisa dilalui dari arah Bandung maupun Cianjur. Yang mana jalan ini terletak di wilayah Desa Sindang Jaya, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Kejadian ini terjadi sekitar malam tadi pukul 20.30 ya, sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kami mohon kepada terutama BPBD Kabupaten Bandung Barat dan pihak terkait untuk segera menindaklanjuti dan segera menyelesaikan dan membuang longsoran-longsoran ini agar masyarakat, terutama masyarakat Desa Cilangari dan Sindang Jaya pada saat ini tidak bisa beraktivitas untuk bepergian ke luar wilayah, juga sebaliknya. Selain di Sindang Jaya, longsoran tebing juga terjadi di beberapa titik ruas jalan seperti di Jalan Buni Jaya, Cilanggar, yang masuk wilayah Kecamatan Rongga ke arah Cianjur. Longsor tebing juga sempat menutupi akses masuk pemukiman warga di Desa Cibodas dan Cibedug, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Kecewa karena jalan provinsi yang ada di Kabupaten Garut dibiarkan rusak parah. Sejumlah warga memasang baliho berisi kritikan terhadap Gubernur Ridwan Kamil. Selain baliho, video kritikan yang diunggah warga di media sosial juga menjadi viral. Video viral di media sosial memperlihatkan kekecewaan warga terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Warga memasang baliho bertuliskan kalimat tidak akan memilih Ridwan Kamil lagi jika akan mencalonkan sebagai pemimpin. Kekecewaan ini dipicu banyaknya jalan rusak dan berlubang di wilayah Garut. Jalan rusak ini didominasi oleh jalan milik pemerintah provinsi. Jalan rusak terdapat di kawasan perbatasan Garut-Bandung, tepatnya di wilayah Kadungora hingga Leles. Baliho kritikan kepada orang nomor 1 di Jabar itu berasal dari Koalisi Masyarakat Pemantau Pembangunan Garut. Hingga Senin pagi, baliho itu masih terpasang di Jalan Raya Leles. Pemerintah Kabupaten Garut mengklaim pihaknya sudah berkomunikasi dengan gubernur dan telah menganggarkan 111 miliar rupiah untuk perbaikan. Rencananya, perbaikan itu akan dikebut agar bisa digunakan sebelum musim mudik Lebaran tahun ini. Ya, alhamdulillah ada titik terang, terutama jalan-jalan yang dikeluhkan oleh masyarakat itu jalan kabupaten dan juga jalan provinsi, juga ada jalan desa. Jalan provinsi, alhamdulillah Pak Gubernur sudah memberikan keterangan. Ya, mudah-mudahan sebelum Lebaran
Nah, kemudian juga dari Kabupaten Garut, ya kita lebih menganggarkan lebih daripada 110 miliar. Ya, jadi ini baik untuk pemeliharaan maupun untuk pembangunan. Ya. Jadi seperti jalan-jalan yang rusak ke Singajaya maupun yang ke Ciurip, ini kan harus overlay baru, ya. Itu dibarukan lagi. Bukan ditamal jadi Pak? Bukan ditamal. Cuman memang ini waktu, ya. Waktu setelah kami melakukan secara teknis, ya, ternyata ini perlu waktu yang cukup panjang. Menurut warga, masih banyak jalan-jalan lain yang statusnya milik Provinsi Jawa Barat dalam kondisi berlubang dan membahayakan pengendara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.